Dari kelima rukun Islam tersebut, cakupan pertama adalah ilmu tauhid. Da'ma yaribuka ila ma la ya'ribuka ila ma la yaribuka. Dalam tauhid kita terkadang ragu loh. Mana keraguan kita? Sedang duduk di depan teras, lihat rumah tetangga gedong tinggi bertingkat, lihat mobil tetangga mengkilat, kemudian lihat ke rumah kita, kok gini rumahku ya Allah. Terakhir di hati kita bilang apa? Ya Allah, kenapalah engkau lebih sayang ke dia ketimbang ke aku? Kok kayaknya anakku 5 ya Allah, anak dia cuma 2. Harusnya kan yang kaya aku harus banyak anak, banyak biaya. Tapi kenapa dia cuma 2 anaknya segitu kayanya? Timbul protes kita kepada Allah, seolah-olah kita lebih layak mendapatkan itu. Protes itu kepada Allah adalah bukti keraguan kita bahwa apa yang Allah beri seolah-olah itu tidak baik untuk kita. Dalam analogi kehidupan sehari-hari, kalau sedang terpikir begitu, langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbaharui Islam dan iman kita. Kadang-kadang terpikir lagi, benar apa enggak Allah ini ada ya? Apa betul apa tidak Allah itu Tuhan ya? Kita semua pernah mengalami fase itu. Saat kita mengalami fase itu, ada kebimbangan, ada keraguan dalam hati. Dan saat kebimbangan dan keraguan dalam hati itu datang mempengaruhi tentang iman, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat perbarui iman. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian di setiap hari, karena kalian tidak tahu kapan iman kalian itu hilang dalam hati. Dituliskan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Ashfiya Abu Nu'aim Al-Asfahani, babul iman. Sebelum kita tidur, ucapkan syahadat dulu 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguh Muhammad itu benar utusan Allah. Baru kalau mau baca doa tidur, baca doa tidur. Di sini doa tidurnya apa? Hana adangku jo gitu. Jangan. Kenapa? Memperbarui iman, karena kita tidak tahu saat berbicara dengan kawan tadi mungkin ada yang membuat iman kita tergelincir. Memperbarui keyakinan dengan kalimat menjelang tidur di malam hari merupakan perbaruan iman yang secara harfiah itu wajib kita lakukan. Karena sering kita terduduk nengok kawan hidupnya senang, kok enggak aku ya yang senang, kok dia. Padahal Allah berkata bagaimana? Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang Allah berikan kadang kita tak suka, padahal itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Saat secara tanpa sadar kita membandingkan, kok bukan aku ya, berarti kita meragukan yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Di sini saat diberikan hidup susah, aku kok susah ya Allah. Dia nggak pernah sholat malah nggak susah-susah. Pernah nggak terpikir? Jujur loh, nampak dari mukanya muka-muka begitu semua ini. Kita semua terpikir, aku sholat nggak tinggal, kajian nggak pernah tinggal, aku pula yang susah. Dia yang nggak pernah kajian, ya Allah, kok kenapalah sholat pun dimenasah kadang-kadang nampaknya. Itu pun bukan dimenasah di lapangan Idul Fitri, Idul Adha. Selebihnya dia nggak pernah sholat, tapi kok dia nggak pernah susah. Kita meragukan satu kalam yang Allah sebutkan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tak suka padahal ada kebaikan dari apa yang kalian tidak sukai.
Itu merupakan pembaruan yang harus kita tanamkan dalam jiwa. Setiap membatin, mengeluh dari apa yang ada di kehidupan kita, berarti setan masuk, ingin mengganggu iman dan akidah kita. Jadi tiap kali terpikir gitu langsung istighfar. Kenapa? Ada keraguan. Saat kita berpikir Allah ini di mana ya? Baru tadi Pak Alek bilang, benarkah? Ainallah, kan begitu kalimatnya. Emang Allah itu betul nggak bertempat? Kalau nggak bertempat Allah, lalu di mana Allah? Saat kita mulai bertanya dengan kalimat demikian, kalau orangnya mengerti masalah tauhid, aman. Tapi kalau orangnya goblok, katanya Allah di langit. Lalu kita mikirkan, kayaknya bener ini. Karena waktu kita berdoa, ngangkat tangannya ke langit. Ada waktu berdoa ngangkat tangannya bukan ke langit? Enggak. Lalu apakah itu benar bukti Allah di langit? Kalimat paling mudahnya satu. Kalau kita berkata Allah di langit, siapa lebih dahulu ada, Allah atau langit? Kita meyakini Allah lebih awal adanya ketimbanglah langit. Lalu sebelum ada langit, Allah di mana? Itu kan? Sehingga Sayyidina Ali pernah berkata dengan kalimat yang sangat simpel sebenarnya, alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang ada sebelum waktu dan tempat itu ada, maka tak pantas kalian tanya dia di mana. Kita bilang dia di kursi, lah sebelum ada kursi itu di mana beliau? Kita bilang dia di langit, kalau sebelum ada langit di mana beliau? Lalu dikonotasikan, ini menghilangkan keraguan, dikonotasikan bukti Allah di langit saat Rasulullah Isra dan Mi'raj mengambil perintah salat. Waktu Mi'raj Rasulullah ke mana? Ke langit. Itu yang cerita mana? Quran kan? Sekarang Ustaz tanya, bukti Nabi Allah Musa menerima wahyu, dia di Bukit Tursi. Apa Allah di Bukit Tursinah? Saat kita berkata Nabi Allah Muhammad mengambil perintah di langit, Nabi Musa mengambil perintah di Bukit Tursi. Faham? Nabi Allah Yunus berbicara dengan Allah dalam perut ikan. Lah Allah dalam perut ikan. Kenapa yang dikonfrontasikan cuma satu? Maunya kan tiga-tiga. Karena Nabi bukan cuma Rasulullah. Benar? Bayangkan itu, saat Nabi Allah Musa sedang jalan-jalan, beliau menerima wahyu dalam bentuk apa? Turun seberkas api, berdiri tegak di depan beliau. Ana rabbuk ya Musa, aku Tuhanmu wahai Musa. Apakah Allah itu api? Tapi Musa menerima wahyu dari kobaran api yang menyala-nyala. Al-Quran yang cerita, baca kitabnya. Kitabnya apa? Mafatihul Ghaib Ar-Razi, atau disebut tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir min Al-Quranil Azim Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita mengambil konotasi bahwa Rasulullah menerima wahyu, mengambil perintah salat itu ke langit, apakah yang jadi Rasul dari Allah cuma Rasulullah Muhammad? Tidak. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai yang ke-25 masing-masing menerima wahyu, dan tidak satupun selain Rasulullah yang diberangkatkan ke langit. Artinya apa? Saat kita fahami kesemua dari literasi Al-Quran tentang di mana Allah, ternyata benar kata Sayyidina Ali, alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang ada, Allah yang ada sebelum waktu dan tempat itu ada, maka tak layak kita ditanyakan Allah itu di mana. Saat berkata Allah di langit, bagaimana dia bisa di langit kalau seandainya langit belum ada? Lah kalau belum ada langit, Allah di mana? Kita katakan Allah di bumi. Lalu kalau sebelum ada bumi, Allah di mana? Itu menghilangkan keraguan dalam tauhid. Setiap malam sebelum tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca sendiri, artikan sendiri. Ingat, untuk sendiri memperbarui iman, kata Rasulullah.